ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Rahmat, juga yang sama-sama kita hormati para guru kita yang hadir pada pagi hari ini, di antaranya Al-Mukarram Al-Ustaz Mu'alim Kiai Haji Muhammad Ali Usman, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Kiai Haji Matawaluddin Jamil, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Kiai Haji Mahmudin, Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Haidar Alwi, Al-Mukarram Al-Ustaz Miftah Zainuddin, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Rahman M.A, Al-Mukarram Al-Ustaz Taufiqur Rahman Jamil, para ustaz, para kiai, para ketua masjid dan ketua musalla Quran Bagusan, wabil khusus ketua kuliah subuh Quran Bagusan Al-Mukarram Al-Ustaz Pak Haji Abdul Munir, jemaah kuliah subuh Bagusan, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim pada pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga pada hari ini kita diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa hadir mengikuti majelis taklim rutinitas kita kuliah subuh untuk tingkat Quran Bagusan. Salawat dan salam semoga tercurah dari bahan bimbingan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, termasuk kita umatnya yang insya Allah istiqamah hingga yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimahullah, mengawali ta'lim kita pada pagi hari ini, mari kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita doakan untuk para guru kita, keluarga kita yang saat ini sedang berbaring sakit. Di antaranya Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Nur Syuaib Munzir M.A sedang sakit, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Salahuddin pun juga sedang sakit, dan juga orang tua kita, saudara kita yang sakit, jamaah kuliah subuh juga yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan yang telah berpulang ke rahmatullah semoga Allah ampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mari kita ikuti pembacaan sholawat dustun yang akan disampaikan oleh Mukarram Al-Ustaz Haji Usman. Pertanyaan kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وزد وعد
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى ذوي البخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسانا الله بفضل الله يا رب ويا أمضى ويا إجاب ويا سداد يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله يا رب بالمصطفى سألناكم سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin jamaah yang rahimahullah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan dengan fokus pembacaan kitab Safwatut Tafasir yang akan disampaikan oleh kita Mukarram Al-Ustaz dari Haidar Ali. Yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسل وطلبة النسوح صلاح القلب والجسد والروح وعلى نية أن الله تعالى يشفي أمراضنا عاجلا غير آجل ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين على رأسنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا وصاهم الفقيه المكدم محمد بن علي بعلوي شهاب بن القادر الجيلاني شهاب العباس أحمد بن علي الألباني وصولهم وفروعهم وصوم إلى أرواح شيخي ورب روحي لما عبد الله بن المشاهدي والحسن بن حسين وعبد الله بن المشاهدي سيد الوالد عبد الرحمن بن أحمد زكار والحسين وصوم إلى أرواح جميع مشايخنا الكرام وصوم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعمتنا وأخوالنا وخالاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم بكشفهم الرحمة والمغفرة وينفعنا ويجب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Yang Al-Fakir hormati segenap para asatidzah, para kiai, para habaib, para ulama, para hujjaj, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Marta Awwaluddin Jamil, Kiai Haji Miftah Zainuddin, Kiai Haji Mahmuddin, Ustaz Taufikur Rahman Jamil, guru kita Ustaz Hasan Haji Usman, ketua kuliah subuh kita Ustaz Abdul Munir, Kiai Haji Taufik, Ustaz Ditabrani, dan seluruh daripada ketua DKM baik masjid, musola yang tergabung di kuliah subuh kebagusan, yang mohon maaf tidak tersebut karena satu persatu insyaallah tak mengurangi sedikit pun rasa hormat, cinta, ta'zim saya kepada Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita menjelaskan surah Luqman ayat 12. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat Al-Fakir sendiri. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Luqman, wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Allah Ta'ala katakan, sungguh kami telah memberikan kepada Sayyidina Luqman al-hikmah. Jadi Sayyidina Luqman ini al-mufassirun ya banyak ada beberapa pendapat tentang beliau ya. Tapi kebanyakan menjadi dua pendapat. Yang pertama dikatakan Sayyidina Luqman adalah seorang nabi. Ada mufassirun mengatakan Sayyidina Luqman seorang nabi. Dan juga ada yang mengatakan pendapat yang kedua, beliau adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Tapi bukan nabi, hanya hamba-hamba Allah yang saleh. Yang mengatakan beliau nabi yang diriwayatkan oleh hadatsana Ibnu Waqi' an Israil an Jabir an Ikrimah qala kana Luqmanun nabiyyan. Ya, beliau yang berpendapat bahwa Sayyidina Luqman nabi. Tapi kebanyakan daripada para ulama mengatakan Sayyidina Luqman tersebut bukan nabi tapi hamba Allah yang saleh.
Apa yang Allah Ta'ala katakan, sungguh kami telah memberikan kepada Sayyidina Luqman al-hikmah. Hikmah di sini ulama juga banyak yang mengatakan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hikmah di situ adalah al-fiqih, ilmu fiqih. Ada yang mengatakan al-amanah, ya. Ada yang mengatakan al-aqlu wal ilmu wal amalu bih. Ya, intinya Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang hebat kepada Sayyidina Luqman al-Hakim, ya, karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sayyidina Luqman Hakim ini dikatakan adalah seorang budak, ya, dari negeri Habasyah, ya, yang Allah Ta'ala berikan. Ini zaman Sayyidina Luqman ini dalam kitab tafsir dikatakan, ada yang mengatakan zamannya Nabi Allah Daud, ada yang mengatakan enggak di zamannya Nabi Isa, ada yang mengatakan enggak di antara zaman Nabi Isa dan zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Intinya beliau adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Masya Allah, yang Allah Ta'ala berikan kelebihan, yaitu berupa hikmah. Beliau mengatakan anishkur lillah, ya, hendaknya kita banyak-banyak bersyukur sama Allah. Jadi beliau punya tuh nasihat-nasihat yang indah. Bahkan ada kitabnya tuh Wasiyatul Luqmanul Hakim, wasiatnya Sayyidina Luqmanul Hakim. Salah satunya dia wasiat kepada anaknya jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu juga wasiatnya kata beliau, li ibnihi ya bunayya, qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tu'akhir taubata fa innal mauta ya'ti baghtatan. Kata beliau, salah satu nasihatnya Sayyidina Luqman Hakim dalam salah satu makalah beliau, wahai anakku, jangan kalian tunda taubat. Jangan suka menunda taubat. Kalau kita melakukan kesalahan, buru-buru taubat. Jangan pakai entar aja, besok aja deh. Ya. Fa innal mauta ya'ti baghtatan. Sesungguhnya kematian itu datangnya tiba-tiba. Ya, gak bisa kita rekan-rekan kayak ini gua matinya tanggal sekian, bulan sekian, enggak ada. Tahu Allah. Ya tiba ketatan. Nah, itu salah satu nasihat Sayyidina Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya. Maka sudah sepantasnya nasihat-nasihat yang beliau, apalagi sudah di maktub fil Quran, Masya Allah ini. Ya, Allah Ta'ala berikan hikmah. Anishkur lillah. Ya, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Ya, syukur ini sedikit sekali kita pandai-pandai bersyukur, ya. Ya, Allah Ta'ala sudah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali hambaku yang pintar, yang pandai-pandai bersyukur. Alhamdulillah kita pagi ini masih sehat, afiat, bisa ngaji, ya, bisa minum air putih, bisa minum kopi, belum ada yang bisa ya. Jadi kita doain mudah-mudahan guru kita di KM Marta juga biar beliau 100% pulih juga. Ya, Haji Hasim juga dia sedang sakit. Banyak guru-guru kita kayak Salahuddin, kayak Ibnu Suhaib, memberikan kesehatan afiat yang sempurna oleh beliau. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sebuah kisah yang menarik. Waktu itu Sayyidina Luqmanul Hakim ini pernah disuruh oleh tuannya untuk menyembelih, untuk memotong seekor kambing. Ini gak baca bahasa Arabnya nih, kata durasi. Beliau disuruh motong seekor kambing. Lalu tuannya bilang, berikan kepadaku dari hewan tersebut 2 bagian yang paling enak, yang paling mantap. Nah, dipotong, diberikan sama beliau lisan, lidahnya, dan hatinya itu hewan. Habis itu disuruh lagi motong untuk berikan kepadaku sesuatu yang paling jelek dari ini hewan. Diberikan lagi ya masih dalam sedikit lidahnya dan hatinya juga. Lalu kata tuannya, oh ente ada minta yang paling enak, ente berikan lidah dan hati, yang paling jelek ente berikan lidah dan hati. Kata beliau, sesungguhnya lisan dan hati ini akan menjadi baik kalau dia baik. Ya. Dan juga lisan hati ini menjadi yang paling buruk kalau dia buruk. Jadi lisan sama hati kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka diri kita akan jadi baik.
Tapi kalau misalkan lisan dan hati kita nggak bisa jaga, dia bisa menjadi buruk di bagian kita. Ya, hati. Ya, masalah ini al-bala muwakkalun bil mantiq. Ya, bala asal musibah, ujian itu kadang-kadang tersebab mantiq, ucapan kita. Yang tanpa kita sadari, kita bisa menyakiti hati saudara kita yang muslim. Makanya kata Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Hasan Baharun, pendiri pesantren Darwah, beliau pernah mengatakan, salah satu asya la yazlamul insan minha. Ada 3 hal yang kita nggak bisa selamat. Ada 3 hal yang kita nggak bisa selamat. Pertama, tidak akan selamat seseorang dari yang namanya kematian. Nggak bisa. Mau kita soleh, mau kita gimana pun, nggak bisa selamat dari kematian. Nabi aja meninggal tadi. Yang kedua, nggak pernah selamat kita min kalamin nas, dari omongan orang. Sebaik apapun kita pasti pernah diomongin orang. Ridwana supaya ada tutulak, ridwana supaya ada tutulak. Kita mau cari keridhaan manusia satu puncak yang mustahil kita gapai. Mustahil semua orang suka sama kita. Itu harus kita yakini, harus kita tahu. Makanya kita jangan menyibukkan mencari keridhaan manusia, tapi kita sibukkan mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tidak selama seseorang minal gham, daripada kesusahan. Enggak pernah seseorang pun terbebas dari yang namanya kesusahan. Pasti kita pernah susah. Orang dulunya kaya, lihat rekam jejaknya pasti pernah susah. Ya, enggak pernah siapapun selamat daripada yang namanya kesusahan, kegelisahan. Nah, ini sudah seharusnya kita banyak-banyak bersyukur. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Inna ma ya'udu naf'a dzalika wa thawabaha 'ala syakirin. Ya. Sesungguhnya kalau kita bersyukur, maka syukur tersebut akan balik kepada diri kita. Maksudnya apa? Pahala, kemanfaatan tersebab kita bersyukur akan balik kepada diri kita sendiri. Liqaulihi ta'ala, man 'amila shalihan fali anfusihim. Siapa orang yang beramal saleh, yang melakukan kebaikan, bersyukur salah satu kebaikan, fali anfusihim, buat diri mereka. Jadi Allah, kita bersyukur ini bukan balik kepada Allah, balik kepada kita. Kalau kita bersyukur, la azidannakum, akan nikmat-nikmat aku tambahin. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Tapi kata Allah, siapa orang yang kufur, yang enggak mau bersyukur, fa inna Allaha ghaniyyun hamid, maka Allah suci, Allah sungguh, Allah maha kaya, maha terpuji. Gani yang ada libat gak butuh Allah merasa syukur kita. La yatadarraru bidzalika, enggak mempengaruhi Allah. Dia mau bersyukur, mau enggak bersyukur. Nah, syukur tersebut balik kepada kita. Kalau kita kufur juga balik kepada kita. Walau kafara ahlul ardi kulluhum jami'an fa innahul ghaniyyu 'amma siwa. Seandainya kata seluruh bumi, seluruh makhluk kufur nikmat Allah, sungguhnya Allah maha kaya daripada seluruhnya tersebut. Wala ilaha illallah wa la na'budu ilaihi. Maka Allah tetaplah Tuhan kita semua, dan tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Jadi gak menghilangkan setitik pun, ya sejengkal pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tersebab kita gak bersyukur. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang bersyukur. Allah jadikan anak-anak kita seperti Sayyidina Luqman Hakim, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Mukarram Al-Azhari yang telah memberikan materi kita Sofwa dan Tabasim. Hadirin jemaah rahimahumullah, untuk selanjutnya mari kita sisihkan sebagian rezeki kita infakkan demi syiarnya majelis taklim kuliah subuh kita. Dan kepada petugas tambokan amal, kami mohon bantuan tambahan orang lagi untuk petugas tambokan amal agar lebih efisiensi waktu atau lebih cepat. Kita ringi dengan pembacaan sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salam
habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Majlis ta'lim mulia sungguh kebagusan, tempat menuntut ilmu semua golongan. Menuntut ilmu jangan kau tinggalkan,